Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada yang bertanya, pasien saya, beliau ingin meruqyahkan rumahnya. Jadi berkisahlah pasien ini bahwa beberapa sahabat dari anaknya seringkali melihat ada penampakan di rumahnya. Begitu juga orang tua dari istri beliau juga sering melihat penampakan di rumah, yang rumah ini adalah rumah yang baru ditempati oleh mereka, rumah yang baru mereka beli. Nah, bagaimana cara meruqyahkan rumah tersebut? Karena seringkali ia merasakan aura-aura yang tidak nyaman yang ia rasakan ketika berada di rumah tersebut. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan video tentang bagaimana cara meruqyahkan rumah tersebut, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat yang terus mengikuti channel Muhsinul Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Karena dengan demikian sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Insya Allah channel ini bertujuan untuk memurnikan akidah masyarakat dan juga sebagian dari keuntungan dari penjualan-penjualan produk yang dijual di channel ini insya Allah akan kita gunakan untuk membantu dakwah anak-anak muda, terkhususnya di Kecamatan Talawi yang kita basiskan di Masjid Taqwa Nagari Talawi. Sahabat sekalian, perihal pasien saya, ia bertanya tentang bagaimana cara meruqyahkan rumahnya. Sahabat, ada kalanya kita masyarakat memahami perihal jin ini dengan pemahaman yang kurang tepat. Sebagai contoh, pertama yang saya dapati dari pasien ini bahwa seolah-olah jin ini adalah sesuatu yang sangat kuat, seperti kita lihat di film-film bahwa ketika jin sudah datang mengganggu manusia, maka tidak ada lagi yang bisa menolong mereka kecuali perdukunan, kecuali dukun-dukun sakti seperti yang seringkali dilihat di film-film. Lalu seseorang yang bisa melihat jin adalah dianggap mereka orang yang sakti ataupun memiliki kelebihan. Nah sahabat, bagaimana kita memandang jin ini? Bagaimana saya menasihati pasien ini perihal jin yang ada di dunia ini yang mengganggu ia di dalam kehidupannya? Jadi sadarilah sahabat, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Walaupun pada hakikatnya jin sudah terlebih dahulu berada di atas dunia ini ketimbang manusia, karena iblis sudah terlebih dahulu diturunkan ke muka bumi sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa turun. Jadi pada kesimpulannya, jin memang adalah penghuni pertama bumi sebelum manusia. Akan tetapi, sahabat sekalian, jin adalah di bawah kendali manusia, karena sesungguhnya manusia adalah khalifah di atas muka bumi ini. Nah, ini yang harus kita sadari. Jin adalah di bawah manusia. Jangan sampai kita berpendapat bahwa jin ini bisa melakukan apa saja terhadap manusia, sementara manusia tidak mampu terhindar dari gangguan jin ini. Sebagai contoh, ketika ia ada beberapa supir mobil, supir travel, kami pernah mengikuti supir travel dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai di sebuah jembatan, ia membunyikan klaksonnya 2 kali. Saya bertanya, kenapa harus dibunyikan klaksonnya, Pak? Karena kita menghargai atau menghormati jin. Nah sahabat,
hal semacam ini seolah-olah jin itu sangat kuat dan kita harus tunduk kepada jin. Ketahuilah bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi ini. Tidak benar kita harus tunduk kepada jin. Yang perlu adalah adab atau etika kita kepada jin. Karena sesungguhnya dari segi makanan saja jin itu sudah rendah dibandingkan manusia. Lihat bagaimana manusia makan makanan yang baik, makanan yang berkualitas, bahkan yang bermutu. Dan sesungguhnya makanan jin adalah sisa-sisa dari makanan manusia. Tulang-tulang makanan manusia yang sudah dibuang dan itu dimakan oleh jin, dan itu adalah makanan yang sangat lezat bagi jin. Dan satu hal lagi, makanan jin itu adalah kotoran-kotoran hewan ternak manusia. Nah, sudah bisa dibayangkan Bapak Ibu sahabat sekalian, begitu di bawahnya posisi jin dibanding ketimbang manusia. Makanan jin adalah makanan sisa manusia, kotoran hewan ternak manusia. Jadi sangat keliru atau terbalik rasanya ketika manusia tunduk menyembah seolah-olah rendah ketimbang jin. Nah, nanti kita akan bahas tentang adab-adab bagaimana walaupun kita sebagai khalifah di atas muka bumi, kita tetap harus mengedepankan adab terhadap tempat-tempat yang kita yakini ada jinnya. Nah, sekali lagi sahabat, jin posisinya adalah di bawah manusia, manusia adalah khalifah di atas muka bumi. Jadi tidak benar kalau kita seolah-olah takut tunduk kepada jin. Di sebuah rumah ketika kita melihat jin, maka kita berhak mengusir jin itu dari rumah kita karena dia berada di tempat yang salah. Tempat jin di mana? Sebagaimana Rasulullah sudah meriwayatkan, tempat jin adalah di sumur-sumur tua, di palung-palung dasar laut, di gurun pasir, di hutan-hutan, di rumah-rumah tempat yang tidak ada penghuninya, maka disitulah tempat jin berada. Jadi ketika ia masuk ke dalam rumah seseorang, apalagi sampai masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia berada di posisi yang salah. Seperti contohnya hewan buas, harimau, ular, buaya, tempatnya di mana? Di hutan, di gua-gua, di sungai-sungai, di rawa-rawa. Nah, ketika harimau, ular, buaya masuk ke pemukiman penduduk, sebenarnya ia berada di posisi yang salah. Nah, oleh sebab itu sahabat, sadari posisi jin sedemikian rupa. Ketika ia berada di rumah kita, ia berada di tempat yang salah. Kita harus mengusirnya keluar. Tidak benar jin berada di rumah manusia, apalagi berada di tubuh manusia. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh jin. Dan jangan pula ada semacam pemahaman dari pasien-pasien saya, katanya ia butuh jin itu untuk menunggu rumahnya atau sebagai temannya. Sahabat, ini sangat salah. Rumah kita tidak butuh penunggu, tidak butuh pelindung kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ruqyah, dan kita tidak perlu penghibur selain Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat soleh kita, dan juga dengan membaca Al-Qur'an serta zikir-zikir. Sangat salah kalau kita butuh jin untuk teman bersahabat ataupun sebagai pelindung rumah kita. Jadi ketika ada jin berada di rumah kita, katakan kepada jin itu, kalian berada di tempat yang salah, segera keluar. Ancam mereka, atau kalian saya ruqyahkan, atau kalian kami ruqyahkan. Karena sesungguhnya jin yang mengganggu manusia dengan bacaan ayat ruqyah, insya Allah mereka akan terbakar bahkan mati. Ancam jin ini, kalau kalian tidak mau mati, kalau kalian tidak mau terbakar, kalau kalian tidak mau patah, kalau kalian tidak mau anak keturunan kalian hancur lebur oleh ayat ruqyah, segera tinggalkan tempat ini. Jadi sahabat, begitulah kita seharusnya memposisikan diri kita. Memang dulu ada beberapa pasien yang ketika ia kesurupan, jinnya berkata bahwa saya lebih dahulu tinggal di tempat ini, baru orang ini menghuninya. Jadi seolah-olah jin ini mengatakan bahwa ialah pemilik tempat ini, sementara orang yang membangun rumah ini datang kemudian hari. Maka jin itu merasa lebih berhak terhadap tempat tersebut.
Sahabat, sadari bahwa jin itu dia ketika manusia sudah mengambil posisi atau tempatnya, maka jin harus segera pergi dari tempat yang diambil oleh manusia. Tidak ada hak jin lagi ketika manusia mengambil sebuah tempat. Ia harus segera pindah. Makanya kita ketika pergi ke tempat baru, kita adab adalah untuk membaca ta'awuz atau membaca ayat-ayat ruqyah. Lalu ketika kita membangun rumah, Rasulullah dalam hadisnya disampaikan bahwa kita sebaiknya membaca ayat-ayat ruqyah seperti surah Al-Baqarah ketika masuk ke dalam rumah baru. Sebagai apa? Sebagai isyarat untuk menyampaikan kepada jin-jin yang ada di tempat itu yang lebih dahulu tinggal dibanding kita, untuk agar segera mereka pergi dan mencari tempat yang baru. Dunia ini sangat luas, silakan jin-jin pergi mencari tempat baru, karena tempat ini sudah dihuni oleh manusia, khalifah bagi mereka semua. Nah, kalau mereka tetap ingin tinggal di situ, silakan tinggal di toilet-toilet, di tempat kotor, di kandang-kandang hewan ternak manusia. Silakan mereka tinggal di situ. Di situ juga ada makanan buat mereka yang sangat lezat yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka. Salah ketika jin masuk ke dalam rumah, apalagi ke dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana cara meruqyahkan rumah? Insya Allah caranya sangat simpel dan sederhana. Dengan sering membaca Al-Quran di rumah itu, lalu dengan ada lagi Rasulullah ketika akan tidur membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, lillahi ma fis samawati, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiupkan ke seluruh ke telapak tangan 3 kali, lalu diusapkan ke tubuh atau ditiupkan ke air, lalu dipercikkan ke tempat-tempat. Bisa juga ditambah dengan daun bidara 3, 5 sampai 7 lembar atau lebih juga tidak apa-apa. Diaduk dengan garam kasar, percikan, bacakan ayat-ayat tadi, percikan ke tempat-tempat yang kita rasa ada aura-aura negatif atau aura-aura jin. Ke sudut-sudut rumah, ke jendela, ke pintu, ke tiang-tiang, ke sekeliling rumah. Nah, insya Allah dengan begitu, katakan kepada makhluk yang ada, atau kita silakan katakan saja di ruangan tempat kita yang rasanya ada yang tidak ada kamar, yang tidak ada penghuninya, atau kamar kosong kita, katakan kepada makhluk yang ada di dalam itu, wahai jin, sesungguhnya kalian harus keluar dari tempat ini karena ini tempat saya, atau kalian terkena air ruqyah ini. Ingatkan jin terlebih dahulu agar jangan berada di dalam ruangan tersebut, atau mereka akan kena air ruqyah yang bisa menyebabkan mereka atau anak mereka atau keluarga mereka hancur, terbakar dan mati. Berikan peringatan terlebih dahulu, maka setelah itu silakan siram. Nah, insya Allah jin-jin itu akan segera pergi. Kalau dalam bahasa Minangnya tabang hambuah, ketika dipercikan air ruqyah atau dibacakan ayat-ayat ruqyah. Berikan kepahaman kepada seluruh anggota keluarga kita bahwa jangan pernah takut kepada jin. Insya Allah dengan ayat ruqyah mereka akan takut, akan patah, akan hancur, akan mati, akan terbakar. Tidak ada kuasa jin ketika kita sudah berlindung kepada Allah membaca ayat ruqyah. Tidak ada lagi kuasa jin. Jangan sampai terpengaruh oleh film-film yang menyesatkan, seolah-olah jin itu bisa mengejar-ngejar manusia, bisa menelpon, bisa tembus-tembus, lalu mengangkat orang, membanting orang, menusuk orang, membunuh orang. Itu tidak bisa selagi insya Allah kita berlindung dengan ayat-ayat ruqyah. Nah, jika ada jin-jin yang bisa seperti itu, paling dengan perdukunan, mediasi khodam namanya, perdukunan atau santet atau sihir. Nah, ini ada pula nanti di bagian lain bagaimana cara menghadapi sihir-sihir seperti itu. Tetapi ketika kita menghadapi jin yang ikut pula nimbrung tinggal di rumah kita, dengan cara meruqyahkan seperti tadi, bacakan ayat ruqyah, lalu ada air, lalu ada daun bidara, ada garam, percikan ke tempat-tempat yang kita rasa ada gangguan jinnya. Nah, sahabat, satu lagi, sadarilah ketika ada seseorang bisa melihat jin di rumah tersebut, maka orang tersebut sesungguhnya ada jin di tubuhnya, ada jin di matanya. Ia harus segera diruqyahkan. Bagaimana cara meruqyahkan orang yang punya jin di dalam tubuhnya, ada jin di matanya? Dengan cara sederhana, bacakan ayat ruqyah, lalu hembuskan ke dalam air, bisa dicampur dengan daun bidara 3 lembar,
atau bidara serbuk bisa juga direbus terlebih dahulu lalu minumkan kepada orang yang mengalami penyakit. Jadi sadarilah orang yang bisa melihat-lihat jin itu adalah orang yang sakit, orang yang berkelainan, orang yang memiliki keanehan, memiliki kekurangan. Jadi ketika orang melihat jin itu bukan kelebihan, sahabat. Ketika anak indigo itu bukan kelebihan, itu adalah kekurangan, kelemahan, kepayahan, kesusahan yang sedang dideritanya, harus segera diobati. Karena kalau dibiarkan saja merasa ini adalah sebuah kelebihan, bisa jadi suatu hari nanti jin akan melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita ketika jin itu tetap berada di tubuh manusia. Karena orang yang ada jin di tubuhnya akan mengalami hal-hal aneh. Sebagai contoh, ia sering kesurupan, ia sering sakit, sering demam tiba-tiba, kepala sakit tidak sembuh-sembuh, atau kena penyakit gatal yang tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun, sakit pinggang bertahun-tahun, atau ada hal-hal aneh di rumahnya, sering datang ular, sering datang tikus, sering datang kalajengking, ada ulat. Nah, inilah kalau orang terus membiarkan ada jin di tubuhnya, maka akan banyak jin yang datang lagi ke tubuhnya atau ke tempatnya. Jadi ini bukan kelebihan ketika jin masuk ke tubuh manusia, harus diruqyahkan, diminumkan bisa juga, atau air tadi yang kita pakai untuk meruqyah rumah yang dicampur garam tadi dimandikan kepada anak yang sering melihat ada gangguan-gangguan jin seperti itu, atau bisa dibawa ke tempat terapis ruqyah. Untuk sahabat sekitar Sawalunto atau Sumatera Barat yang ingin ruqyah dengan saya atau di rumah sehat ruqyah atau di ruang sehat Al Azhar, silakan hubungi kontak nomor 085263198861 yang ingin dibantu meruqyahkan rumah atau meruqyahkan anak yang sering melihat penampakan, atau keluarga yang seringkali diganggu oleh jin atau terkena sihir, santet, ataupun pelet dan sejenis sihir dari perdukunan. Sahabat sekalian, ini beberapa info yang bisa kita sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat, memurnikan akidah kita dan memberikan ketenangan dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.